Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Cahya. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah di IAIN Chubut. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah tafsir ibadah mengenai tentang keutamaan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Keutamaan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Surat Ali Imran ayat 104. Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan penegakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan pilar dasar dan pilar-pilar akhlak yang mulia lagi agung. Kewajiban menegakkan kedua hal itu adalah hal yang sangat penting dan tidak bisa ditawar bagi siapa saja yang mempunyai kekuatan dan kemampuan melakukannya. Al-Quran Ali Imran surat Al-Imran ayat 104. Wal takuni minkum ummatun yad'u a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takuni minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru atau berbuat dan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran 104. Dalam ayat di atas, Allah menganjurkan kepada orang-orang Islam hendaklah mereka ada orang-orang yang aktif berdakwah di jalan Allah, yaitu memberikan penjelasan tentang ajaran-ajaran agama yang harus dilaksanakan dan diberikan penerangan tentang larangan-larangan Allah bagi orang-orang Islam. Berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar ini, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa amar ma'ruf adalah menghalalkan semua yang baik, sedangkan nahi munkar adalah mengharamkan segala bentuk kekejian. Qurai Shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ma'ruf adalah yang baik menurut pandangan umum suatu masyarakat dan telah mereka kenal luas dengan catatan selama masih sejalan dengan al-khair atau kebajikan, yaitu nilai-nilai ilahi. Sedangkan yang dimaksud dengan munkar adalah sesuatu yang dinilai buruk oleh mereka serta bertentangan dengan nilai-nilai ilahi. Jadi sangatlah wajar jika ma'ruf itu diperintahkan karena merupakan kesepakatan dari masyarakat. Terdapat suatu golongan yang memiliki tugas menegakkan dakwah, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sasaran perintah ini adalah seluruh orang mukmin yang mukallaf, yaitu hendaknya menyiapkan suatu kelompok yang akan melaksanakan suatu golongan yang memiliki tugas menegakkan dakwah, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sasaran perintah ini seluruh orang mukmin yang mukallaf, yaitu hendaknya menyiapkan suatu kelompok yang akan melaksanakan perintah ini. Hal yang demikian didasarkan pada pandangan bahwa pada setiap orang terdapat kehendak dan aktivitas di dalamnya melaksanakan tugas tersebut dan mendekatkan caranya dengan penuh ketaatan, sehingga jika mereka melihat kesalahan segera mereka kembali ke jalan yang benar. Orang-orang Islam generasi pertama melaksanakan tugas tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan
kegiatan sosial pada umumnya. Mereka telah berkhutbah di atas mimbar. Mereka berkata, "Jika engkau melihat orang yang menyimpang, maka segera meluruskannya." Namun demikian, pada setiap orang yang melaksanakan tugas tersebut agar memiliki syarat-syarat sehingga dia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan menjadi contoh teladan yang menyebabkan mereka mengikuti dan meneladani ilmu dari agamanya. Kemudian, adapun syarat-syaratnya dalam melakukan nahi munkar pertama, orang tersebut mengetahui kandungan Al-Quran, As-Sunnah, riwayat hidup Nabi Muhammad SAW dan para khulafaur rasyidin. Yang kedua, mengetahui keadaan orang yang menjadi sasaran dakwahnya, kesiapan mereka untuk menerima dakwah, serta akhlaknya. Kemudian tiga, mengetahui agama dan mazhab yang dianut oleh masyarakat. Dengan cara demikian dapat diketahui dengan mudah hal-hal yang batil. Hal-hal yang demikian didasarkan pada pandangan bahwa manusia, sekalipun tidak tampak padanya kesesatan, tidak berarti ia akan berpaling pada kebenaran yang disampaikan kepadanya. Dapat dikatakan bahwa kegiatan dakwah tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh kelompok-kelompok tertentu. Orang-orang yang mengetahui rahasia dan hikmah hukum serta memahaminya, dan itulah yang dimaksud Quran surat At-Taubah ayat 122. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka terbaik dalam beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila iman agama dan kembali padanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran surat At-Taubah ayat 122. Kemaslahatan orang-orang yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah orang yang mencegah hukum Allah untuk hamba pada setiap zaman dan tempat berdasar pada pengetahuan mereka pada masjid-masjid, tempat-tempat ibadah, serta hal-hal yang dianggap menguntungkan masyarakat umum. Jika mereka melakukan semua itu, maka terciptalah kebaikan pada umat dan akan terjadi umat, sehingga mereka saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran serta berbahagia kehidupan di dunia dan akhirat. Jadi ma'ruf adalah baik menurut pandangan umum suatu masyarakat dan telah mereka kenal Tuhan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak kita mengajak kebaikan, mengajak orang untuk menjalin Jadi hikmahnya, kebaikan itu tidak hanya bermanfaat bagi pelaku, tetapi juga orang yang mengajak. Keduanya mendapatkan pahala yang sama, sepadan, dan setimpal sebaliknya. Tidak jauh berbeda dampak buruk kejelekan. Tidak hanya menimpa pada orang yang melakukan, tapi juga semata, namun juga orang yang mengajak, keduanya mendapatkan dosa yang sama tanpa sedikit pun mengurangi dosa satu dan lainnya. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.